Tuhan, kita akan selalu berkata bahwa God is good all the time, and all the time God is good. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kita akan sampai pada bagian terakhir dari seluruh rangkaian kita tentang merenungkan, memikirkan pikiran kita. Wow, panjang. 5 minggu kita membahas tentang topik ini. Saya sungguh berharap Bapak Ibu, saya sungguh merindukan ada satu perubahan yang mulai Anda alami. Mungkin tidak drastis, mungkin tidak seketika, tetapi pelan-pelan kita mulai mengerti bahwa pikiran ini harus menjadi sesuatu yang selalu terkendali. Terlalu sering, terlalu lama kita hidup berdasarkan pikiran yang serba otomatis, autopilot. Ya, sebagaimana yang sudah kita alami selama ini. Kalau saya jengkel, saya marah. Kalau saya dihambat, saya akan menerjang. Kalau saya dicurangi, saya akan balas. Kalau saya dihina, saya akan lawan. Otomatis sudah sedemikian, tidak bisa punya pilihan yang lain. Tetapi sudah 5 minggu ini kita belajar Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya ada hal-hal yang kita bisa kendalikan, tanamkan, putuskan dalam hidup kita kalau keputusan yang lebih baik, kalau kita bisa memikirkan pikiran-pikiran yang lebih baik. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dan kita akan selesaikan Bapak Ibu apa yang sudah kita bahas selama 5 minggu ini. Mari kita lihat bersama-sama satu bagian yang baik sekali, perlu untuk kita renungkan bersama. Seorang berkata seperti ini Bapak Ibu, tolong perhatikan baik-baik. Jika Anda mengubah cara berpikir Anda, cara pandang Anda terhadap sesuatu, jika Anda mengubah cara pandang Anda terhadap sesuatu, maka boom, tiba-tiba sesuatu itu berubah. Jika Anda mengubah cara pandang Anda terhadap sesuatu, tiba-tiba sesuatu itu bisa berubah. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita alami dan kita praktekkan. Bagaimana prakteknya Pak? Bagaimana contohnya? Saya beri contoh yang sederhana. Kalau Anda sedang naik kendaraan, naik mobil, dan kemudian Anda pulang dari pekerjaan Anda, dan Anda terjebak di dalam kemacetan. Kemacetan adalah hal yang tidak menyenangkan. Kemacetan menjengkelkan. Kemacetan menghambat. Kemacetan memperlama. Kemacetan membuat hidup kita menjadi tidak sabar Bapak Ibu. Hal-hal yang buruk ada pada kemacetan. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu, kalau kita memikirkan pikiran kita dan kita mau mengendalikannya, dan kita mau mengubah cara pandang kita terhadap kemacetan, kita bisa belajar sesuatu yang berbeda. Pikiran otomatis mengatakan, duh macet, apa toh? Gitu. Apa toh yang bikin macet? Lalu Anda mulai lihat, lalu Anda mulai melongokkan kepala, lalu Anda mulai klakson. Itu yang banyak dilakukan oleh orang. Itu pikiran otomatis. Pertanyaannya adalah, apakah dengan Anda klakson kemudian jalan menjadi terurai? Tidak. Klakson itu hanya untuk melampiaskan kejengkelan Anda. Cobalah untuk mengubah cara Anda memandang sesuatu, maka sesuatu akan berubah. Cobalah melihat bahwa kemacetan adalah sesuatu yang bisa kita nikmati. Misalnya, dengan kemacetan, di saat Anda tidak bisa mengendarai mobil dengan cepat, Anda bisa mendengarkan lagu-lagu rohani dengan lebih baik, dengan lebih fokus. Ketika Anda mendengarkan khotbah melalui radio atau melalui tape atau sound di dalam mobil Anda bisa lebih terfokus. Anda bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dengan cara mengubah pandangan Anda terhadap sesuatu. Macetnya masih sama, menjengkelkannya masih sama, tapi Anda bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Bapak Ibu,
pandemi ini memporak-porandakan seluruh dunia. Dari berbagai sisi kemanusiaan berantakan gara-gara pandemi. Tetapi Anda juga tahu kan bahwa ada orang-orang yang justru muncul menjadi orang-orang sukses melalui pandemi. Kemarin saya berbincang-bincang dengan salah seorang Bapak Ibu teman saya. Dia adalah seorang yang memiliki bisnis travel. Bisnis travel adalah bisnis yang paling hancur Bapak Ibu saat pandemi. Orang tidak boleh kemana-mana, orang tidak bisa kemana-mana, dilarang kemana-mana, hancur lebur bisnis travel. Dan dia mengalaminya juga. Tetapi kemudian setelah situasi membaik Bapak Ibu, saya tanya kepada dia, gimana bisnis travelmu sekarang? Dia mengatakan seperti ini, puji Tuhan, sekarang ini sudah bukan hanya better, tapi much better. Lalu saya tanya, much betternya di mana? Much betternya adalah karena pada saat semuanya sedang break, semuanya sedang lockdown, saya mendapat kesempatan banyak sekali untuk duduk dan memikirkan bagian-bagian mana dari bisnis travel ini yang pada waktu yang lalu menjadi kendala dan saya nggak punya waktu untuk mencari solusinya. Kalau pada waktu yang lalu ada masalah, maka saya bilang begini, ya itu masalahnya, ya minta maaf, saya nggak bisa tolong. Kalau itu merugikan konsumen, minta maaf, saya nggak bisa tolong. Kenapa? Karena memang itu masalahnya. Tapi kemudian saya ketika masa pandemi, nggak ada orang bepergian, nggak ada konsumen, saya mulai mikir, dulu konsumen saya keberatan dengan masalah ini. Mengapa ya? Bagaimana cara keluarnya ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Dan kemudian dia berkata, dia masih punya bisnis yang sama, tidak bisnis yang lain Bapak Ibu. Tapi sekarang dia bisa menemukan berbagai hal yang menjadi solusi ketika pada waktu yang lalu tidak pernah terpikirkan dan tidak bisa ada jalan keluar. If you change the way you look at, ketika Anda memandang sesuatu dengan berubah, sesuatu itu akan berubah. Ketika Anda memandang pasangan Anda yang sekarang sedang begitu menjengkelkan, yang sekarang sedang selalu membuat Anda gusar, tapi ketika Anda memandangnya dengan pandangan cinta mula-mula, dengan pandangan seperti ketika Anda pertama kali bertemu, dan pandangan seperti ketika Anda mengikat janji di altar Tuhan, orangnya sama, tetap menjengkelkan, tapi Anda bisa memandangnya dengan cara yang berbeda. Alasannya apa? Sederhana, karena pikiran kita mengendalikan, menentukan hidup kita. Saudara, praktekkan itu. Jangan hanya hidup secara otomatis. Kalau begini maka saya begitu, kalau dia begini saya begini, kalau dia begitu saya begitu. Hanya otomatis. Cobalah untuk membuat perubahan di dalamnya, supaya pada akhirnya hidupmu bisa berubah, keadaanmu mungkin tidak berubah. Selesai ibadah pagi, ada seorang tante ketemu dengan saya, seorang yang sudah usia 76 tahun. Dan dia berkata, Pak, belakangan saya merasakan risau sekali. Ada begitu banyak masalah. Cucu saya bermasalah, menantu saya bermasalah, saya sendiri sedang berpikir banyak masalah. Jadi akhirnya Pak, saya menjadi seorang yang sangat pesimis menghadapi hidup. Saya kenal tante ini, dan saya tahu bagaimana dia dari seorang yang tadinya begitu benci dengan Tuhan, dan hidupnya diubah oleh Tuhan luar biasa. Dan dia menjadi pemberita Injil, menjadi pemberi kesaksian yang luar biasa. Ada puluhan orang dimenangkan melalui hidupnya pada waktu yang lalu. Kemudian saya bilang, Tante kan pernah mengalami masa-masa di mana Tuhan pakai Tante. Iya betul. Dan sekarang di mana? Sekarang saya nggak mengalami itu lagi. Saya bilang, Tante, ubah cara berpikir Tante. Tante memandang semua masalah menjadi khawatir, depresi, stres. Iya Pak, saya ini stres sekali, depresi sekali, harus minum obat dan sebagainya. Coba Tante ubah. Pertanyaannya sederhana, apakah dengan stres, dengan depresi, keadaan yang buruk jadi baik? Apakah cucu yang bermasalah menjadi baik? Apakah menantu yang bermasalah menjadi baik? Kan tidak. Ya enggak Pak. Lah makanya, kenapa kok Tante terus-menerus membawa stres dan depresi? Karena masalah-masalah itu. Cobalah untuk memikirkan yang lain. Cobalah untuk mengarahkan pandangan kepada Yesus. Cobalah untuk menikmati hidup bersama dengan Tuhan.
Bukankah mereka semua sampai hari ini dipelihara oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, if you change the way you look at things, the things you look at will change. Kuncinya ada pada kita. Kita mau nggak mengubah autopilot pikiran kita ini menjadi pikiran-pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus. Tulisan yang lain saya dapatkan bagus sekali Bapak Ibu. Tulisan ini dari Talmud. Talmud adalah kesimpulan dari diskusi para nabi di dalam budaya Yahudi Bapak Ibu. Orang-orang pintar, orang-orang berpengalaman, mereka mendiskusikan tentang hidup dan mereka membuat kesimpulan yang bagus sekali. Mereka mengatakan bahwa we don't think the way they are. We don't see things, maafkan. Kita tidak melihat sesuatu sebagaimana mereka adanya. Kita melihat segala sesuatu sebagaimana kita adanya. Bapak Ibu, ketika sesuatu itu muncul dalam hidup kita secara negatif, maka orang akan segera melihat sebagai sesuatu yang negatif. Tapi kita harus mengerti bahwa kita bisa melihat segala sesuatu bukan sebagaimana dia adanya, tetapi sebagaimana kita mau memilih dalam pikiran kita. Kalau Anda percaya bahwa tidak pernah ada satu kesempatan di mana iblis bisa mendatangkan celaka dalam hidup kita. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan selalu melakukan kebaikan, maka hal-hal yang tidak baik sekalipun Anda selalu bisa melihatnya dari sudut pandang yang baik, memasukkan dalam pikiran Anda pikiran yang baik. Dan tolong dengar baik-baik Bapak Ibu, keadaan itu tidak berubah, tapi hidupmu berubah. Dan kalau hidupmu berubah, Anda bisa punya semangat untuk mengatasi keadaan itu. Di SPY kita semua belajar satu prinsip yang sangat penting. Bukan soal benar atau salah, tetapi apa respon itu? Respon adalah bagaimana cara Anda memandang sesuatu. Jadi bukan sesuatu itu benar atau salah. Sesuatu benar atau salah Anda nggak bisa apa-apakan. Itu sudah ada di depan Anda. Tetapi bagaimana Anda merespon, bagaimana Anda melihatnya, bagaimana Anda memilih pikiran apa yang ada dalam pikiran Anda terhadap sesuatu, itu yang membedakan. Itu yang membuat hidupmu akan berbeda. Saudara-saudara, kita tidak bisa menghindari hal yang menjengkelkan. Kita tidak bisa menghindari orang-orang yang menyebalkan. Itu ada di sekitar kita. Tetapi kita bisa memilih pikiran apa yang ada pada kita tentang orang itu, tentang keadaan itu. Dan kalau kita terus-menerus secara autopilot mengikutinya, kita akan terus-menerus dibawa dalam keadaan yang sama. Tuhan mau pikiran kita berubah supaya. Yang setuju katakan amin. Mari kita belajar selanjutnya. Yang keenam Bapak Ibu. Prinsip yang keenam yang kita harus belajar adalah setiap hari Anda dan saya, kita berada di medan perang pikiran. Setiap hari. Setiap hari pikiran kita akan selalu ditarik kepada hal yang mengikuti apa yang kita lihat, atau hal yang mengikuti apa yang Tuhan mau kita jalani. Setiap hari akan seperti itu Bapak Ibu. Tidak berarti kalau hari ini keadaan Anda baik-baik saja, maka kemudian semuanya akan mengikuti baik-baik saja. Karena tiap hari iblis akan selalu mengganggu pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang mencemaskan, menakutkan, mengintimidasi. Karena kalau pikiran kita terkontaminasi, hidup kita akan terkontaminasi. Bahkan ketika Anda ada di dalam taman Firdaus seperti Adam dan Hawa sekalipun, ketika iblis berhasil mengganggu pikiran Hawa, masih ingat minggu yang lalu? Apa yang terjadi? Taman Firdaus, Taman Eden menjadi Taman Edan Bapak Ibu. Karena akhirnya mereka harus diusir keluar hanya dengan mengganggu pikiran Hawa. Hawa tidak berbuat dosa, Adam tidak berbuat dosa, tapi pikiran Hawa diganggu oleh iblis. Dan Hawa tidak waspada, Hawa menyerah. Akibatnya apa? Mereka harus keluar dari tempat yang terbaik sekalipun. Dengar baik-baik hari ini.
Kalau Anda kalah dalam peperangan di pikiran, situasi yang terbaik sekalipun dalam hidupmu akan terusir keluar, dan Anda akan hidup di dalam penderitaan. Saudara-saudara, itu medan peperangan. Dan dalam peperangan cuma ada menang atau kalah. Your mind is a battlefield. Hidupmu adalah, pikiranmu adalah medan perang. Jadilah jenderal, commander. Jangan jadi prajurit. Apa artinya? Jadilah orang yang menentukan, maju, mundur, ke kiri, ke kanan. Kalau prajurit hanya ikut, diperintah kemana dia ikut. Ketika pikiranmu ada di medan perang, jadilah yang menentukan. Pikiran ini boleh masuk, pikiran ini tidak boleh masuk. Keputusan yang saya ambil bukan keputusan yang itu. Pikiran ini yang saya ikuti, bukan yang itu. Anda yang menentukan. Bukan orang yang di luar, bukan situasi, bukan benda. Anda lalu jadi prajurit. Tidak, Anda jadi pemimpin. Anda yang menentukan apa yang boleh masuk dalam pikiran Anda. Jangan autopilot terus. Karena Tuhan ingin hidup kita semakin hari semakin seperti yang Tuhan rencanakan. Dan itu dimulai dengan pikiran kita. Roma 8 ayat yang ke-6. Bagus sekali Bapak Ibu. Ayo kita baca sama-sama ya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika pikiran orang dikuasai oleh keinginan duniawi, akibatnya adalah kematian rohani. Lalu 2 berikutnya. Dan jika pikiran orang dikuasai oleh roh, hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Pertanyaan saya sekarang adalah, apa penyebab kematian rohani? Apa penyebab kematian rohani? Perbuatan dosa? Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum? Bukan. Kematian rohani ternyata karena pikiran orang dikuasai oleh keinginan dunia. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan hidup dan damai sejahtera? Keadaan yang baik, ekonomi yang maju, harta yang berlimpah? No. Ternyata apa saudara? Ternyata pikiran yang dikuasai oleh roh. Jadi saudara, Anda mungkin saja tidak punya harta sebanyak orang lain. Mungkin Anda adalah karyawan biasa, office boy, pekerjaanmu sederhana, gajimu kecil. Tapi engkau bisa hidup dan damai sejahtera kalau pikiranmu dikuasai oleh roh. Tetapi mungkin saja Anda punya segala hal yang diimpikan oleh dunia. Tapi kalau pikiranmu dikuasai oleh keinginan duniawi, yang terjadi adalah kematian. Kematian. Inilah peperangan. Tiap hari iblis akan terus-menerus mencoba untuk memenangkan, untuk menguasai, untuk mengambil alih dengan memasukkan pikiran-pikiran yang duniawi, pikiran-pikiran yang jasmani. Bapak Ibu, tolong sinyalnya mati. Bapak Ibu, Alkitab berkata seorang yang bernama Billy Graham, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk memenangkan begitu banyak jiwa, jutaan jiwa mungkin. Billy Graham mengatakan apa Bapak Ibu? Lebih daripada apapun juga, biarkan firman Tuhan memenuhi pikiran, memenuhi dirimu, dan memperbaharui pikiranmu setiap hari. Nah, pada kalimat ini penting Bapak Ibu. When our minds, ketika pikiran kita tertuju kepada Kristus, setan hanya punya ruang yang kecil dan terbatas untuk membuat manuver. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, setan bukannya tidak bisa ganggu kita, tetapi kesempatan yang setan punya, ruang yang setan punya sangat terbatas. Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan medan perang dalam pikiran. Mereka antara tipu daya iblis dan kebenaran saling beradu untuk mendapatkan daerah teritorial. Semakin banyak
daerah kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, semakin kecil setan punya ruang untuk bermanuver. Medan peperangan ini kita alami tiap hari, dan kita harus waspada supaya kita bisa memenangkan peperangan dengan cara mengisi lebih banyak area dalam pikiran kita dengan pikiran-pikiran Kristus. Itu sebabnya tak jemu-jemu saya berkata kepada Anda, dan tolong jangan bosan. Anda harus membaca Alkitab setiap hari. Ikut dalam rumah doa, datang dalam doa fajar, ikut dalam program Gemas Gerakan Membaca Alkitab setahun. Ada ibadah-ibadah komunitas. Ayo saudara, penuhi pikiranmu. Ini hanya bicara tentang seberapa banyak dalam pikiran Anda, seberapa luas area pikiran Anda dikuasai oleh siapa, itu saja. Kalau kita mengisinya lebih banyak dengan firman, setan masih bisa mengganggu, tapi sedikit kecil kekuatannya. Dan semakin kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran, maka semakin kebenaran akan mengendalikan hidup kita. Yang terakhir, yang ketujuh, Bapak Ibu, yang ini yang menjadi puncak dari seluruh perenungan kita sepanjang tema tentang memikirkan pikiran. Yang ketujuh adalah, ayo kita belajar berpikir seperti Yesus. Katakan sama-sama belajar. Katakan sama-sama belajar. Kenapa kita perlu belajar? Karena satu, kita tidak tahu. Karena tidak tahu kita perlu belajar, betul? Kalau sudah tahu nggak perlu belajar ya. Yang kedua, kenapa kita perlu belajar? Karena tidak mudah. Mungkin kita sudah tahu, mungkin kita sudah mengerti, mungkin kita sudah paham, tapi kita belum bisa melakukannya. Karena itu kita perlu belajar. Belajar apa? Belajar berpikir. Artinya apa? Pikirkan pikiranmu. Jangan autopilot. Pikirkan pikiranmu supaya Anda bisa berpikir seperti Yesus. Belajar, Bapak Ibu. Tidak ada model yang lebih baik untuk berpikir sehat selain Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, kita menghadapi banyak ancaman dalam hidup. Kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Tapi saya beritahu kepada saudara, Yesus jauh lebih tidak menyenangkan. Keadaannya jauh lebih tidak menyenangkan dibandingkan dengan kita. Bapak Ibu, Yesus itu setiap hari, setiap jam, dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ajarkan, selalu diteropong, disorot oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Bapak Ibu tolong dengar, mereka itu bukan hanya tokoh agama, mereka adalah orang yang berpengaruh dalam masyarakat Yahudi. Setiap hari, begitu Yesus keluar rumah, segera mata orang-orang ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Itu orang-orang pintar, Bapak Ibu. Itu orang-orang yang mengerti betul tentang hukum, mengamati Yesus terus-menerus. Dan begitu ada sesuatu yang mereka anggap salah, segera mereka menuntut, mereka segera menghakimi, mereka segera membuat tuduhan. Kadang-kadang mereka bertanya, sepertinya mereka tidak tahu, tapi pertanyaannya menjebak. Tapi baca di seluruh Injil, tiap kali Yesus menghadapi situasi yang sangat menegangkan, dia selalu punya jawaban-jawaban yang begitu tenang, begitu pasti, begitu yakin. Kenapa saudara? Pikirannya tenang. Dia hanya tahu satu hal, dia di bumi untuk melaksanakan misi Bapa, dan dia sangat yakin Bapa tidak akan meninggalkan dia. Kita semua juga bisa punya pendapat yang sama, pikiran yang sama. Sadari, yakini bahwa Anda di bumi karena kehendak Bapa, dan Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita. Sama, pikiran yang kuat, karena Anda tahu bahwa siapa yang menyertai Anda. Mungkin Anda nggak punya banyak, mungkin Anda nggak tahu banyak, no problem. Tapi Anda kenal siapa yang mengasihi Anda, yaitu Penciptamu. Itu membuat pikiran kita menjadi kuat.
Bapak Ibu, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita sebuah nasihat yang bagus sekali. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, bulan depan Bapak Ibu kita masuk dalam bulan Paskah, memperingati tentang kematian penderitaan Kristus. Itu nanti kita akan lihat bagian menderita penderitaan badani, kita lihat pada bulan depan. Tapi fokus saya hari ini adalah kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, atau dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Kita harus mempersenjatai, kita harus memiliki pikiran-pikiran Kristus itu. Dan kalau kita menghadapi situasi-situasi yang membingungkan, maka pikiran Kristus, kebenaran firman akan mengarahkan kita ke arah yang benar. Saudara, itu yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, tolong dengar sekarang baik-baik. Saya masuk bagian terakhir, tapi tolong Anda perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tolong dengar bagian ini. Memikirkan kembali pikiran saya agar sesuai dengan cara berpikir Kristus. Itulah yang disebut bertobat. Nah, Bapak Ibu, buat orang-orang Kristen lama seperti saya, Kristen dari lahir, kalau disuruh bertobat itu akan menentang. Bertobat apa lagi? Bertobat dari hal apa? Saya sudah terima Yesus, saya sudah percaya Dia Tuhan dan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah bertobat apa lagi? Begitu. Kenapa? Karena kita berpikir bertobat itu adalah pelajaran SD. Kekristenan itu dimulai dengan pertobatan. Setelah itu kita maju terus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahukah kita bahwa pertobatan itu bukan hanya sekedar waktu kita terima Yesus. Dan pertobatan bukan hanya sekedar begini, loh Pak, saya kan sudah gak berzina lagi, Pak, saya kan sudah gak berdusta lagi. Dulu memang saya suka korupsi Pak, sekarang enggak kok Pak, sekarang sudah berhenti, saya sudah bertobat apa lagi Pak. Aha. Banyak orang konsep bertobatnya menjadi sangat sempit Bapak Ibu. Izinkan hari ini saya mengingatkan kepada kita, bahwa pertobatan itu berjalan sejalan dengan kekristenan kita. Bertobat itu bukan hanya pada waktu dulu pertama kali kita terima Yesus, itu pertama kali kita bertobat. Sebab sebelum orang terima Yesus itu gak bertobat, menyesal. Dan kalau orang menyesal, Anda tahu beda orang menyesal dengan bertobat. Menyesal itu artinya dia menyesal kenapa perbuatan dosanya itu ketahuan. Bukan kenapa dia berbuat dosa, bukan. Kenapa ya kok sampai ketahuan? Jadi dia menyesal. Lalu kemudian dia berpikir bagaimana supaya lain kali kalau berbuat dosa nggak ketahuan. Bertobat bukan seperti itu. Bertobat sadar saya salah dan saya harus berbalik. Nah, untuk orang bertobat itu perlu Roh Kudus. Tetapi kemudian kita tidak boleh hanya berhenti pada awal. Kita harus berjalan terus dan harus mengiringi dan harus diiringi terus dengan pertobatan sepanjang kekristenan kita. Dengar baik-baik ini. Bertobat adalah kata kerja yang paling positif dan mengubah hidup. Itulah rahasia untuk mendapatkan semua yang Anda inginkan yang baik dalam hidup. Saudara-saudara, kalau Anda ingin hidupmu lebih baik, lebih selaras dengan Kristus, pertobatan membawa Anda ke sana. Jadi bukan hanya sekedar dulu pertama kali percaya Yesus, setiap hari. Mengapa? Karena pertobatan, bertobat, metanoia, itu artinya perubahan di dalam pikiran kita. Pikiran kita diperbaharui setiap hari. Nah, sekarang tolong dengar baik-baik. Semua perhatikan. Bertobat bukan berarti berhenti melakukan hal-hal yang buruk, tetapi berhenti berpikir hal-hal yang buruk. Mungkin Anda sudah tidak melakukan hal yang buruk, tetapi masih berpikir tentang hal yang buruk. Mungkin Anda tidak membunuh, tetapi Anda membenci. Mungkin Anda tidak berzina, tetapi Anda berpikir kotor dalam pikiran. Untuk itu semua
kita perlu bertobat. Berubah dalam pikiran kita. Loh Pak, berarti pertobatan tidak perlu ditunjukkan di dalam fakta hidup. Nah, kalau pikiranmu berubah, hidupmu berubah. Kalau pikiranmu menjadi baru, hidupmu menjadi baru. Saudara-saudara, bukan berarti karena kita tidak pernah membunuh berarti kita nggak pernah membenci. Dan bukan berarti membunuh itu lebih berat daripada membenci. Betul, di dalam hukum dunia, di dalam hukum Allah itu sama, Bapak Ibu. Makanya Yesus bilang, kamu telah mendengar firman jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, jika seorang membenci saudaranya, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan itu dosa. Dan karena itu kita juga perlu bertobat. Bahkan dari hal-hal yang tidak kita lakukan atau tidak sempat kita lakukan. Bertobat berarti berhenti berpikir hal-hal yang berdosa. Dan itu namanya sebuah pertobatan yang sejati. Ketika Anda berhenti berpikir hal-hal yang berdosa, Anda juga pasti akan berhenti berbuat hal-hal yang berdosa. Karena semua tindakan Anda dimulai dari pikiran kita. Itulah yang disebut dengan pertobatan, Bapak Ibu. Dulu saya berpikir begini, sekarang saya berpikir begini. Dulu saya memikirkan demikian, sekarang demikian. Ada perubahan, ada perbedaan. Dan itu yang membuat hidup kita pasti juga akan berubah. Apa yang disebut dengan pengudusan? Wow, kalau kita bicara hidup kudus, hidup kudus, kita berpikir apa? Orang yang hidup kudus itu apa? Pakaiannya putih, ya, sepatunya putih, rambutnya putih, kumisnya putih, ikat pinggangnya putih, giginya putih, Bapak Ibu ya. Lalu berjalan shalom, ya shalom, kudus. Itu kudus aksesoris. Kudus itu apa? Kudus itu sederhana sekali, memiliki pikiran Kristus. Kudus itu bukan bertapa. Kudus itu bukan menuntut sebuah ilmu tertentu. Kudus itu bukan mengunjungi tempat tertentu. Kudus itu juga bukan berarti mencapai tingkat tertentu. Kudus itu adalah possessing the mind of Christ. Miliki pikiran Kristus, engkau akan hidup dalam kekudusan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita semua bisa melakukannya, karena kita semua bisa memiliki pikiran Kristus. Kalau kita mau memasukkannya, menginjeknya dalam pikiran kita, bisa, Bapak Ibu. Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini ayat gong kita, Bapak Ibu ya, tentang memikirkan pikiran. Ayo baca sama-sama yuk. Satu, masih semangat ya? 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sama-sama apa? Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saya tanya saudara, tolong jawab sama-sama ya. Kalau pikiran kita isinya benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Saya tanya Anda, tolong jawab sama-sama ya. Hidupmu bahagia atau tidak? Bahagia. Pasti. Anda mungkin berkata, no Pak, masa gak ngerti dosa? Saya sudah jelaskan minggu yang lalu kan. Kenapa Anda perlu mencicipi sianida untuk Anda baru tahu bahwa itu sianida? Kan gak perlu. Dan jangan lupa Tuhan itu mau ciptakan kita supaya kita hanya tahu yang baik. Iblis ganggu kita supaya kita tahu yang buruk. Makanya yang ada dalam pikiran kita sesuai dengan kata Paulus, semua yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Kalau itu ada dalam pikiranmu, hidupmu bahagia Pak. Gak peduli duitmu berapa banyak, gak peduli kau tinggal di mana, gak peduli pekerjaanmu apa, hidupmu akan bahagia. Karena semua yang dimulai yang ada dalam pikiran akan menentukan hidup kita.
Ayo mulai praktekkan. Ayo mulai praktekkan, jangan cuma lapir terus. Ambil tindakan, jadilah jenderal, jangan jadi prajurit. Cuma diperintah-perintah oleh keadaan, diperintah-perintah oleh situasi. Ambil keputusan, saya mau memikirkan yang benar, mulia, adil, suci, dan seterusnya. Kalau Anda lakukan itu, hidupmu akan segera berubah, walaupun duniamu tidak berubah. Baik, saya berikan sekarang kesimpulannya. 7 hal yang kita belajar tentang pikiran. Ayo baca sama-sama ya. Kita ulangi sama-sama supaya kita segar kembali. Yang pertama, pikiran saya menentukan hidup saya. Ayo sama-sama dengan suara keras. Yang kedua, perubahan hidup dimulai dari perubahan pikiran. 3, saya dapat mengubah perasaan saya dengan mengubah cara berpikir saya. Yang keempat, perilaku saya dikendalikan oleh keyakinan tersembunyi saya. Makanya hati-hati dengan itu. Yang kelima, Bapak Ibu, setiap kali saya berdosa, pada saat itu saya mempercayai tipu daya iblis. Yang keenam, setiap hari saya berada di dalam medan perang pikiran. Dan yang ketujuh, saya mau belajar berpikir seperti Yesus. Lakukan dalam hidup Anda dengan baik-baik, Bapak Ibu. Ini saya tidak sedang mengajarkan tentang the power of mind. Saya sedang mengajarkan the power of truth. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan membuat kita bangkit dan mengatasi keadaan yang paling sulit sekalipun. Jadi Bapak Ibu, pilihannya adalah apakah Anda yang mengendalikan pikiran Anda atau pikiran Anda yang mengendalikan Anda. Hanya itu saja. Anda menang berarti Anda jadi jenderal. Anda kalah berarti Anda menjadi prajurit. Biarkan dirimu menang, karena ada firman Allah yang menjamin engkau untuk tetap kuat, berdiri teguh menghadapi apapun juga. Miliki pikiran Kristus, iblis tidak punya ruang untuk bermanuver dalam hidup Anda. Setuju? Katakan amin. Kita berdiri bersama-sama, yuk kita